Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi selama 3 bulan lebihan ini tuh aku tuh udah jarang banget ya guys ya upload video yang durasinya panjang itu di channel YouTube aku. Karena aku tuh biasanya itu cuma upload video-video yang durasinya pendek. Jadi kayak uploadnya cuma di short aja gitu, karena sekalian upload di IG. Jadi selama 3 bulan ini tuh sebenarnya tuh aku tuh pengen banget ya upload gitu berbagai macam konten yang udah ada di pikiran aku. Tapi ternyata itu zonk. Karena selama 3 bulan ini itu aku tuh lagi ekstra keras banget gitu menjaga kucing-kucing aku. Jadi aku itu kan pelihara kucing dan lumayan banyak. Sebenarnya itu dari 3 kucing, 2 jantan, 1 betina. Jadi yang betina ini kan kemarin itu melahirkan, yang pertama cuma hidup 1 anak, terus melahirkan yang kedua itu melahirkan 5, yang hidup cuma 4 anak. Dan induknya ini, kucing aku yang betina ini itu meninggal atau mati gitu ya. Dia makan racun, tapi aku posisinya nggak tahu. Nah, dia makan racunnya itu di mana. Jadi dia itu baru melahirkan 4 atau sekitar 5 hari gitu ya, itu dia keracunan. Jadi meninggalkan 5 kitten guys. Jadi harus merawat kitten-kitten yang masih bayi banget itu. Cuma selang beberapa waktu, yang satu itu kittennya yang ukurannya paling kecil, mungkin yang lahir terakhir kali ya, itu tuh mati gitu. Jadi sebenarnya selama kucing aku itu yang betina yang habis melahirkan mati itu, aku tuh udah berusaha cari indukan adopsi gitu kan ya. Jadi aku dikasih pinjem sama tangga indukan gitu kan, indukan kucing. Dia juga habis melahirkan juga, cuma anaknya itu sudah lumayan besar. Jadi selisih 1 bulan gitu untuk nyusuin si kucing aku ini. Jadi kucingnya tinggal di rumah aku. Namanya itu Dino. Tapi setelah 1 bulan di sini, lagi-lagi guys, Dinonya juga keracunan. Jadi nggak tahu kenapa, aku pagi hari sebelum berangkat kerja itu masih kasih makan Dino, masih kasih minum Dino sama anak-anaknya juga, sama anak-anak yang lainnya. Karena meskipun udah minum susunya dari induk kucing yang adopsian itu langsung, masih aku sambung sama susu kucing yang instan itu gitu kan. Jadi tiba-tiba katanya jam 12-an itu ada orang yang kasih tahu kalau kucing aku itu yang Dino, yang kucing adopsian itu, katanya muntah-muntah sama mulutnya berbusa terus kan. Tapi nggak di sekitaran rumah, agak jauh di pemiliknya yang pertama gitu kan, di bawah parit itu. Ya emang udah muntah-muntah, cuma dipegangkan udah nggak mau guys. Jadi kita sudah berusaha ngejar, tapi dirinya juga lari, endingnya meninggal. Dan ternyata setelah kita cek kronologisnya, Dino itu habis makan ikan apa ya, kalau di sini nyebutnya mungkin bandeng ya. Itu ternyata itu dia itu bawa bandengnya itu, ambil di mana juga nggak tahu, cuma juga dibawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah kan, anaknya selisihnya sama yang kucing aku yang kecil-kecil itu kan 1 bulan. Jadi dia udah agaan besar itu. Ternyata Dino itu bawa bandengnya ke rumah, dan anaknya yang 2 yang dia bawa itu, anak aslinya dia itu juga makan 2. Jadi ketika kita buka ya di ruangan kucing itu kan ada ruangannya tersendiri di punya aku ya, ruangan biasa ukuran 3x4 gitu kan, khusus kucing itu, nggak aku kandang biar dia bisa bebas, cuma kan kita tutup gitu ya. Itu anaknya itu yang 1 udah meninggal, yang 1 itu sudah mulutnya berbusa. Jadi kita cepet-cepet, kata suami aku, karena yang di rumah itu orang tua, suami sama yang kerja ikut suami itu berusaha ditolong gitu kan, dibawa ke dokter hewan yang anaknya Dino yang namanya Mimi itu, cuma tidak terselamatkan. Jadi waktu sampai di puskesmas hewan, waktu disuntik masih kayak apa ya, sekarat gitu loh guys. Sampai perjalanan sebelum sampai ke rumah itu sudah meninggal. Jadi Dino itu mati sama kedua anaknya, karena anaknya itu juga ikut makan ya ikan yang dibawa Dino itu pulang. Karena kucing itu biasanya itu kalau anaknya sudah doyan makan kan, dia biasanya cari makan di luar, meskipun di rumah itu udah dikasih makanan yang enak-enak gitu kan. Di sini ada
wet food, terus ada makanan kering juga gitu kan, dry food juga, susu juga. Padahal kita itu udah sering banget loh ngasih kucing itu makan minuman biar nggak kelaparan, biar kalau main ke luar itu tuh dia tuh nggak apa ya, nek istilahnya di sini itu kayak geragas gitu, apa-apa mau gitu loh. Memang kalau kucing di rumah aku itu semuanya itu bebas ya, kayak kucing liar. Cuma itu mereka itu ya cuma mainnya di sekitaran rumah itu kita gitu. Jadi mainnya cuma di sekitaran rumah kita aja sebenarnya. Ke rumah tetangga, paling di sebelah-sebelah. Kalau main pun waktunya pulang ya mereka itu pulang gitu. Karena aku peliharanya kan memang kucing-kucing kampung gitu kan. Untuk yang kucing mikrasnya itu ya karena dikasih ya cuma satu gitu, masih hidup sampai sekarang ya, tinggal itu yang paling tua gitu loh. Jadi selama bulan Agustus itu aku kehilangan satu kucing, yaitu si Molly itu tadi, meninggalkan 5 ekor anak. Terus bulan September itu aku kehilangan si Dino dengan kedua anaknya. Jadi totalnya itu ada 4 kucing yang sudah mati. Terus selang 1 minggu anaknya si Molly itu yang ukurannya paling kecil itu juga mati. Jadi anaknya Molly yang aku rawat tinggal 4, udah 5 ya guys ya. Dan selang 1 minggunya lagi di pertengahan September itu aku juga kehilangan kucing, tapi itu nggak mati, kucingnya itu hilang gitu, dalam arti nggak tahu hilangnya kemana, mati juga nggak ada cium aroma bangkainya, kita cari udah muter-muter juga nggak ada. Ya kemungkinan diambil orang, karena itu kucing meskipun kucing kampung tapi itu kan kucing jantan dan itu tuh gemoy banget. Menurut aku gendut banget dan bagus bersih gitu kan. Jadi mungkin ya hilang, karena sebenarnya kucing aku yang hilang ini yang namanya Miming itu nggak pernah loh yang main jauh-jauh gitu, tuh nggak pernah. Jadi aku udah kehilangan itu kucing lagi. Dan di bulan Oktober kemarin itu 2 minggu berturut-turut, 1 minggu itu aku kehilangan satu kucing karena sakit ya, jadi virus gitu. Jadi waktu satu terkena virus itu sebenarnya yang lainnya sudah langsung aku isolasi, karena yang satu itu seringnya main berduaan terus. Jadi mereka berdua, namanya Jimmy sama Bujel, itu kan mainnya berduaan. Yang mati itu Jimmy duluan. Selang 2 hari itu kondisinya Bujel langsung drop, padahal kita sudah karantina, kita udah pisahin mereka. Tapi yang namanya virus, pokoknya ngeri, hanya mereka mati. Sekarang aku ngerawat 5 ekor kucing. Jadi kucing yang aku rawat ini anakannya 4 dan dewasanya itu 1 ya, yang kucing mikras itu. Sebenarnya yang bikin apa ya namanya itu, kalau bahasa Jawanya itu glow gitu kan, rasanya yang nyesek itu kalau kucing itu meninggalnya ya karena racun itu. Karena kan kita itu nggak tahu kan ya, racun yang sudah masuk ke dalam tubuh itu takarannya, dosisnya, dan waktunya berapa lama. Dokter pun berbicara demikian gitu. Karena aku kan tinggalnya di kampung gitu kan, banyak orang itu yang masih kayak basang racun, tapi itu buat tikus, tapi yang kena kucing. Jadi pada bulan Oktober kemarin awal-awal, kucing tetangga aku tuh banyak banget loh yang mati karena keracunan. Ya terkena racun nggak sengaja, karena ada beberapa orang kalau yang pasang racun untuk tikus itu kayak mereka itu sembrono, nggak mikir sama sekali. Jadi kalau mereka itu pasang gitu ya, tikusnya kan pada mati tuh di rumah mereka ya, itu tuh mereka tuh buang bangkainya itu sembarangan gitu, kayak di kebun-kebun, nggak dipendem atau dikubur gitu tuh, nggak, asal buang aja. Kucing cuma nyium atau dilihat itu bangkai aja nanti bisa keracunan. Karena kan orang kalau kasih dosis racun untuk ngeracun tikus kan mereka juga nggak mikir kan, asal nuang. Jadi kalau kena di kucing itu ya beresiko itu tadi, ya mati. Karena meskipun secepat apapun penanganannya, kalau yang masuk dosisnya banyak juga udah wassalam gitu loh. Aku pribadi ya, sebagai pemilik kucing,
kalau kucingku mati keracunan tuh ya dongkol banget, ya sedih banget dong aku sampai nangis-nangis. Cuma kalau mau menyalahkan kayak tetangga gitu kan mah nanti jadinya itu hubungan tetangga kita itu nggak baik gitu. Cuma yang aku sayangkan tuh, kalau rumahnya itu banyak tikusnya. Kalau sini tuh biasanya pada ngeracunnya tikus werok gitu kan, sama tikus kecil-kecil itu. Aku tuh mau bilangin, yang dicari itu ya penyebabnya kenapa tikusnya itu banyak gitu. Jangan asal-asal kasih racun, karena tak lihat-lihat dan setelah saya cari tahu ya, orang yang sering racun tikus itu ya orangnya itu aja. Berarti kan masalahnya itu sama, nek rumah itu banyak tikus kan, ya nggak dicari solusinya biar tikusnya itu pada nggak datang ke rumahnya, itu nggak, pokoknya penting pasang racun. Yang resiko ya yang punya kucing kayak aku kayak gini, karena kucingku itu mainnya itu ya ke sekitaran rumah aja, ke rumah tetangga gitu, cuma lewat. Nanti meskipun di rumah dikasih makan seenak apapun, kalau di tempat tetangga ada makanan yang menurut aku alah biasa kayak gitu, lebih enakan makanan di rumah, ceng. Namanya kucing kan, ketemu apa di jalan juga dimakan gitu loh. Dan biasanya orang yang ngasih racun tikus itu, ngasih basangan itu ya memang nggak punya kucing. Jadi itu di rumah tikusnya banyak. Aku nek ngasih tahu juga ndak enak juga toh, nanti dikirain nyinggung gitu loh. Padahal dengan pelihara kucing, jujur ya kayak rumah aku ini itu tikusnya udah nggak ada, nggak kayak dulu sebelum pelihara kucing. Memang di sini itu tikusnya lumayan banyak, kayak di atap-atap kayak gini ya, jalan di reng kayak gitu tuh banyak banget tikus kecil-kecil. Terus ada tikus-tikus yang werok, yang besar itu yang sukanya gali di tanah itu dulu juga banyak gitu kan. Cuma itu kan diantisipasi biar tikusnya itu nggak datang. Kalau untuk yang tikus-tikus kecil-kecil kayak gini yang suka berlarian gitu kan di area atap kayak gini, itu kalau dengan pelihara kucing itu sebenarnya itu udah solusi gitu loh. Tapi untuk kayak yang tikus werok kayak gitu tuh biasanya kan sukanya di rumah yang masih beralas tanah kayak gitu. Jadi biasanya tuh dia bisa bikin sarang kayak gitu. Tapi setelah diplester biasanya itu nanti hilang juga. Dan juga untuk bagian penyimpanan barang, kayak mungkin kalian tuh di rumah kayak punya gudang-gudang kayak gitu, rajin dibersihkan. Soalnya kalau nggak rajin dibersihkan atau didudah gitu ya, nanti ditapak ulang gitu ya, buat sarang tikus juga gitu. Next ke depannya aku tuh mau bikin konten lagi yang mungkin bisa konsisten gitu kan. Jadi buat teman-teman semua gitu ya, tunggu ya uploadan video aku selanjutnya. Untuk teman-teman yang misalnya itu udah komen di video aku, ada pertanyaan atau mau mendapatkan informasi yang seputaran sama video yang aku upload, kalau misalnya nggak aku respon di YouTube gitu ya, kalian tuh bisa langsung DM aku, itu nggak apa-apa gitu kan. Aku biasanya itu kasih alamat IG aku, jadi kalian bisa DM aku. Meskipun kadang aku balasnya telat, tapi biasanya itu tetap aku usahakan aku balas. Thank you ya teman-teman. Jadi ini tuh alasan aku kemarin itu memang super sibuk banget sebenarnya, karena pelihara dan ngerawat hewan kecil-kecil kayak gitu.